agar supaya biar Tuhan kita Yesus Kristus menjamah hati kita, agar supaya kita jangan bosan-bosan. Karena apa yang kita lakukan itu adalah perintahnya Tuhan. Kalau sampai kita melihat ini atau kita mendengar dan kita merasa bosan, perlu kita merenungkan, Tuhan, di dalam hati kita ini ada apa? Kenapa kok kita harus bosan? Padahal Engkau sendiri berkata, memperhatikan anak yatim, memperhatikan janda-janda tua, memperhatikan orang-orang asing. Itu ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang diberkati. Pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar, dan ini adalah satu pengajaran, dan kita patut mendengar dan kita merenungkan. Kalau kita mau jadi manusia, dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, dikenankan Tuhan, lakukan apa yang pemimpinmu, apa yang gembalamu sampaikan. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak gampang loh jadi gembala. Tadi baru saya melihat dan saya membaca dan baru saya merenungkan. Tidak gampang jadi gembala. Gembala itu dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kita. Dan nanti satu saat dia pulang, Tuhan akan tuntut kepada gembala ini. Bagaimana ini jemaat-jemaat Tuhan yang engkau dipercayakan untuk mengembalakan. Kalau semua ini ada tempat di surga karena firman Tuhan, karena contoh, karena ibadah, itu bagus. Tapi kalau sampai Tuhan waktu kita pulang, tempat kita ini bukan di surga tapi ada di dalam kegelapan, gembala itu tanggung jawab. Saya hanya melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus dia itu bukan jadi gembala. Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-11, coba dikeluarkan. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-11. 2 Timotius 1, karena di sini slide-nya lagi rewel, tolong buka Alkitab. Saya tunggu. Ya, saya akan melihat, nanti saya melihat kepada jemaat Tuhan untuk membaca. Apakah semua baca Alkitab? Ya, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-17. Mohon maaf kalau saya minta tolong si A baca ya, jangan marah ya. Ya, baca. Karena saya merasakan saya bertanggung jawab betul-betul ini. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius? Surat yang kedua. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai apa? Pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Nabi. Kok Rasul Paulus kok tidak dapat? Gembala kok tidak dapat? Sekali lagi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Tapi Nabi Yesaya, Yeremia, mereka dipakai sebagai nabi. Ya, gembala tidak. Wah, saya berpikir saya ini gembala atau gembala upahan. Apakah saya ini di gereja melayani hanya mencari uang untuk memberikan kaya kepada saya, atau memang saya jadi gembala ini supaya jemaat-jemaat Tuhan mereka yang digembalakan bisa berubah? Aduh, saya jadi takut. Tapi baik, kita sama-sama membaca firman Tuhan, apa yang Tuhan pesan. Saya ajak kepada jemaat Tuhan, diambil di dalam Ibrani 13. Kita boleh baca di dalam ayatnya ke-15, 16, dan 17. Ibrani 13, ayatnya yang 15, 16, 17. Sayang ya, dari rumah Pak Daniel tidak bisa melihat ya. Kita berdoa supaya Pak Daniel punya iman, semangat
Natal ini sudahlah Pak Daniel, ya. Katanya jangan PW, posisi wena-wena ae. Sudahlah, imani, semangat, ayo kembali. Natal ini pulang sudah ke gereja, ya. Contoh-contoh yang lain, ada orang yang sakit, dia berusaha, meskipun dia tidak bisa jalan, sulung dengan kursi roda. Dia sudah bisa jalan, dia datang dengan tongkat. Dia sudah bisa lepas tongkat, dia datang lepas tongkat. Ya, ayo Pak Daniel. Haleluya. Di dalam ayatnya yang ke-15, sebab itu, Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Luar biasa. Sekali lagi, di dalam ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi pemimpin-pemimpin ini bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini benar-benar kita sudah mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan, dan ini adalah satu pelajaran untuk kita. Dan pelajaran ini bukan kita belajar hanya taruh di otak selesai menjadi pintar, tetapi pelajaran ini perlu kita taruh di otak, baca dan masuk di dalam hati dan lakukannya. Itu yang paling penting, ya. Karena di dalam akhir-akhir zaman ini, atau mungkin 2000 tahun yang lalu, banyak orang hanya sekedar mendengar dan mendengar, sehingga waktu pulang ditanyakan apa yang dibicarakan oleh hambanya, kita lupa, tidak tahu. Kenapa? Saya lagi ngantuk, saya lagi tidur. Seperti saat ini, seolah-olah kita sedang mendengar, padahal pikiran kita lagi lari kiri, lari kanan. Tapi pagi hari ini, saya juga merasa takut. Sehingga waktu saya dapat ini kebenaran, saya coba periksa diri saya. Apa saya khotbah ini? Ya, saya melakukan kebenaran firman Tuhan ini apa tidak? Atau mungkin saya khotbah karena saya pintar, saya fasilida, saya diberikan karunia lucu, menyemangatkan jemaat. Tetapi apakah saya melakukan apa tidak? Sehingga apa yang Tuhan bilang, engkau sudah melakukan mujizat semuanya. Tuhan bilang, enya aku tidak pernah kenal engkau, pembuat kejahatan. Jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, waktu kita pulang endingnya Tuhan bilang, enya aku tidak kenal engkau. Saya takut itu. Tidak tahu Bapak Ibu takut apa tidak? Atau masa bodoh. Emang gua pikirin. Di sana terserah. Mau digelap, mau diterang, terserah. Ya, yang penting sekarang di dunia dulu. Kita happy-happy dulu. Kita ciak-ciak dulu. Kita senang-senang dulu. Ya, tapi saat ini kita tidak main-main. Ini surat Rasul Paulus bersurat kepada orang-orang Ibrani, ya, supaya apa? Mereka menyenangkan hati Tuhan. Supaya mereka menyenangkan hati Tuhan. Kalau terjemahan sehari-hari, sayang tidak bisa keluar ya. Dituliskan di sini
Ibrani 13 ayatnya yang pertama. Bagaimana menyenangkan hati Allah. Bagaimana menyenangkan hati Allah. Kalau di dalam terjemahan Alkitab yang biasa kita baca, nasihat dan doa untuk apa? Selamat. Ini nasihat, berdoa untuk apa? Untuk selamat. Tapi kalau di dalam terjemahan sehari-hari, bagaimana cara menyenangkan hati Allah? Tidak usah Allah yang kita menyenangkan. Orang tuamu kamu menyenangkan. Sekali lagi, orang tuamu kamu menyenangkan. Ya, orang tua itu sudah senang. Orang tua sudah senang. Saya punya anak-anak, mereka senantiasa menyenangkan hati saya. Saya udah gambar mereka punya rumah semua. Meskipun belum ada tanah, saya sudah gambar rumah mereka lantai 2, ini kamar begini. Saya udah siapkan semua mereka apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Setiap hari saya tanya kepada mereka, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Tapi karena anak-anak ini sudah mandiri, mereka tidak mau. Sudah Pak, tidak apa-apa. Tidak butuh apa-apa. Kamu butuh ini, ayo gini-gini. Tidak Pak. Karena apa? Mereka menyenangkan. Apalagi Tuhan kalau kita menyenangkan. Tadi saya berbicara dengan seseorang. Saya omong sama dia tertawa. Saya bilang lakukan ini. Ya, kamu lakukan ini. Iya, dia bilang. Dia lakukan, keluar begini saya duduk. Langsung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang, engkau kirimkan uang kasih dia. Saya kaget. Loh, kok khotbah ini kok ini? Engkau kirimkan uang sama dia. Sekarang juga engkau kirimkan uang. Dan dia tidak tahu saya kirim uang. Karena apa? Waktu saya omong sama dia mau dengar. Saya omong sama dia sambut dengan wajah yang ceria. Saya omong sama dia lakukan yang baik. Tapi disitulah Tuhan mulai taruh. Kirimkan uang kasih dia lagi butuh. Saya bukan bangkir. Tetapi saya belajar taat. Apalagi Bapa kita yang di surga. Yang punya langit dan bumi serta seisinya. Sekali lagi, apa lagi Bapa kita yang ada di surga. Yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Wah, kalau dia mau itu kan gampang saja. Dapatkan keselamatan yang dia kejar ke situ. Bukan kaya di dunia, tapi keselamatan. Seperti apa yang tadi saya katakan. Ya, hidup ini bukan hidup yang lama lagi. Hidup ini sudah berubah menjadi hidup yang baru. Itu yang perlu dikejarkan. Itu yang perlu dikejarkan. Tugas dari si orang gembala. Ya. Ini domba-domba yang dipercayakan. Tadi pagi-pagi si orang bapak masuk bersama anaknya. Saya tanya, selamat pagi Pak, shalom, dari mana? Oh Pak, kami dari Banyumas. Oh Banyumas, iya. Oh, kami tinggal di sini, di hotel ini, dan kami mau beribadah. Monggo Pak, monggo di Banyumas. Pasti ada gembalanya di sana. Dan saya percaya, gembalanya juga pasti mengajarkan yang baik. Karena gembalanya bertanggung jawab atas domba-domba itu. Tapi kalau gembalanya tidak bertanggung jawab, gembala hanya kejar, kan dia katakan ada 2 upahan. Ya, ada 2 gembala. Gembala upahan dan gembala yang benar-benar. Gembala upahan dia memberikan yang terbaik ya untuk domba-dombanya. Nyawa pun dia kasih seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau gembala upahan, yang penting lu bawa duit ke sini. Lu bawa duit ke sini. Ya, sudah habis itu selesai. Kamu mau sakit, kamu mau susah, kamu mau apa saja. Emang gua pikirin. Tadi saya tanya sama saudara Talia, mana mama? Mama sakit ada di belakang. Ya, saya punya hati terenyuh.
Saya mulai pikir tadi pulang, Sian, kau pulangnya sebentar lihat obat. Kita berdoa untuk ibu kekasih ini. Obat, kasih dia minum. Ya, coba lihat. Mau ada perhatian. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Dikatakan di sini. Di dalam firman Tuhan, Ibrani 13. Ya. Bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Itu yang paling penting. Menyenangkan hati Allah. Kalau kita baca terjemahan sehari-hari, Tuhan katakan di dalam ayatnya yang pertama kita lihat, hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang Kristen yang bersaudara. Itu yang pertama. Hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang Kristen. Oh, puji Tuhan. Ya, Pak Daniel bersyukur ya Pak Daniel. Ya. Hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang Kristen yang bersaudara. Lanjut yang kedua. Jangan segan-segan menerima di rumah orang-orang yang belum kalian kenal. Sebab dengan melakukan yang demikian, pernahkah orang tanpa menyadari telah menerima malaikat di rumah? Jadi di dalam terjemahan hari-hari, orang-orang yang tidak kita kenal, kita juga perhatikan. Wah, juga bahaya ya. Baik kalau dia itu orang baik. Kalau dia orang tidak benar, kita masukkan di rumah. Dibongkar semua di dalam, juga repot. Ya, repot ini jadi anak Tuhan. Tetapi kalau terjemahan biasa, coba kita lihat terjemahan biasa, oke? Terjemahan biasa tolong diulang, diputarkan kembali. Ya. Terjemahan biasa yang kedua. Yang kedua, ya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat, memberikan tumpangan. Kembali lagi kita lihat terjemahan sehari-hari. Kembali lagi terjemahan sehari-hari. Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan di sini. Ingatlah orang-orang yang di dalam penjara. Seolah-olah kalian juga berada di dalam penjara bersama mereka. Dan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenangnya. Hendaklah kalian ingat kepada mereka. Seolah-olah kalian juga diperlakukan demikian. Itu yang Tuhan senang. Kalau kita memperhatikan. Ketiga, keempat kita melihat. Keempat, semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan itu. Sebab hendaklah suami istri selalu satu sama lain. Orang-orang cabul dan orang-orang yang berzina akan diadili oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita perhatikan itu. Bukan hanya perhatikan, dengar baik-baik. Lakukan di dalam kehidupan kita ini. Lakukan itu dengan ketulusan hati. Jangan mempunyai satu motivasi. Pak, Bapak sampaikan ini, Bapak sudah lakukan apa tidak? Ya, saya perlu pertanyakan di dalam diri saya. Kadang pengkhotbah itu tidak gampang. Bisa menyampaikan fasilitas kata-kata yang berbagus. Ya. Tetapi apakah kita ini bisa melakukan apa tidak? Saya perlu pertanyakan di dalam hidup saya ini. Maka itu kita belajar Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita membaca di dalam ayatnya yang ke-15. Di dalam ayatnya yang 15 dia katakan di sini. 15 ya. Sebab itu dengan perantaran Yesus hendaklah kita selalu memuji-muji Allah dan merupakan kurban syukur kita kepadanya yang kita persembahkan melalui ucapan bibir untuk memuliakan dan namanya jangan lupa berbuat baik, saling menolong. Jangan lupa berbuat baik. Berarti ini tulisan dari Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani. Kita tahu Rasul Paulus orang yang dipilih Tuhan. Kita tahu Rasul Paulus
jejak hidupnya dulu bagaimana, dan sekarang itu bagaimana di dalam waktu 2000 tahun yang lalu. Maka itu dia mendapatkan ini, dituliskan supaya orang-orang Ibrani ini melakukannya. Dan dia katakan, kamu harus taat. Di dalam ayatnya yang ke-17, kamu harus taat. Ya, taat. Kembali lagi di dalam, ya boleh ikut. Ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Berarti saya ini senantiasa memperhatikan jiwa-jiwa ini, merenungkan. Kadang saya telepon, saya tanya bagaimana. Ada yang bisa menangkap dengan baik, ada yang bisa menangkap dengan wah kepo, kok mau mencari tahu urusan kita dan lain-lain. Padahal ini hati ini lagi kepingin bagaimana ini dia sekarang. Ya, bukan bagaimana dia dalam susah saya syukuri, tidak. Bagaimana keadaan orang ini, bagaimana kerohaniannya. Jadi saya berpikir saya tidak salah. Saya sebenarnya sudah berusaha kancing mulut. Tapi ini kembali lagi. Saya sudah berusaha kancing mulut. Wes tidak usah kepo lah. Loh ini kan bukan kepo. Ini hati ini kepingin mau mencari tahu bagaimana. Mereka sekarang dalam keadaan sakit. Ibu Fung bilang sama saya hari Kamis, Pak ini hari Kamis Pak, saya datang, saya paksakan, saya sakit ini Pak. Ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong agar supaya kita jangan diberikan sakit. Sebab kita tahu di luar ini semua banyak yang sakit ya. Tanggal 15 ada keputusan atau peraturan dari pemerintah. Semua diwajibkan pakai masker. Cuma saya saja yang belum menunjukkan yang baik. Ya, kadang ibu gembala juga udah pakai masker. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memikirkan bagaimana mereka sakit ini. Masih sakit apa tidak? Tapi dikatakan di sini, ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi gembala ini tidak gampang ya, harus bertanggung jawab. Bu Retno, kalau saya kepo sama kamu, ya kamu jangan bilang, wah Pak Herman ini kepo terus. Saya tanggung jawab loh ini atas jiwa-jiwa ini. Saya bisa juga masa bodoh. Jarno, ya. Mau selamat apa tidak, yang penting duitmu bawakan ke sini. Bisa. Tetapi itu tidak. Saya kepingin supaya jiwanya Bu Retno, atau waktu Tuhan datang, Bu Retno ikut terangkat. Jangan tertinggal di bawah, yang lain terangkat, kita tertinggal di bawah. Nah ini gembala punya tugas. Ini gembala punya tugas omong. Ya. Dan juga wakil gembala. Maka itu wakil gembala, ayo kembali sudah. Ya. Ini tugas. Ini hamba-hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Tugas. Bukan kita hanya mendengar sambil goyang kepala. Kita menuntun mereka seperti Tuhan Yesus bawa ke padang rumput yang hijau. Kita berikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang letih, lesu, berbeban berat. Kita berikan kepada mereka semangat. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Kita harus berikan semangat. Tadi saya lihat Saudara Alfred punya anak. Saya lihat begini, oh terima kasih Tuhan. Kau pakai saya jadi berkat, anak ini sudah ada, lahir, sehat, cantik. Oh terima kasih Tuhan. Banyak tantangan saya hadapi. Saya bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan kau pakai saya. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini pemimpin beritahukan. Yang saat ini beritahukan. Supaya apa? Kembali di dalam ayatnya yang ke-16.
Jangan lupa berbuat baik. Ya. Kalau kita masih di luar Tuhan, yang ada kepada kita berbuat jahat saja, jahat saja, jahat saja. Tapi ingat, orang yang berbuat jahat, apa yang kau tabur, kau tuai itu pasti. Maka itu Tuhan tidak mau. Tuhan inginkan anak-anaknya semua diselamatkan. Maka itu kita melihat ada pohon Natal yang disiapkan. Ada hiasan-hiasan. Ini menyambut apa? Hari kelahirannya Tuhan Yesus ke dunia ini. Datang menebus kita, menyelamatkan kita. Sehingga apa yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Bapak Ibu, percaya bukan hanya keluar dari mulut. Orang semua bilang percaya, percaya, keluar dari mulut. Yang paling penting itu percaya, itu sudah percaya hatinya ini. Percaya betul-betul. Sehingga waktu kita percaya sama Tuhan, kita buka hati kita, Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita yang dulu gelap diterangi oleh Tuhan. Saya ingat dulu kalau Natal di gereja kita, saya mulai berdiri dengan istri, pegang lilin besar. Di depan ini ada banyak tokoh-tokoh yang ada, yang sudah dipilih untuk menerangi. Tetapi saya yang pegang lilin besar, yang menerangi Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan saya? Jadi contoh, apakah karena di situ saya sebagai pemimpin, saya sudah bersiap pakai baju yang bagus, saya menerangi, sedangkan hidup saya jadi gembala masih gelap. Hidup masih penuh dengan dosa. Kehidupan kedagingannya masih penuh. Tapi saya bilang, mari kita angkat ini. Menerangi. Itu turun semua kepada jemaat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu. Karena begitu, maka itu kita yang percaya kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan harus tinggalkan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Dikatakan 2 Korintus 5. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Kita ini semua kan sudah ada di dalam Kristus kan? Orang yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Boleh renungkan sejenak. Sore nanti ada perjamuan kudus. Jangan rotinya dimakan, anggurnya diminum. Amin. Tapi kegelapan ini masih ada terus dalam hidup kita. Apakah kita di dalam Kristus sudah berubah? Ia adalah ciptaan baru. Apakah kita ini sudah ciptaan baru? Itu yang perlu dikejarkan, yang perlu disampaikan, yang perlu diberitahukan, diinjili. Apakah kita dalam Kristus sudah ciptaan sudah baru? Atau sifat yang lama masih tetap saja yang lama? 25 tahun saya jadi gembala. 25 tahun saya jadi gembala. Kehidupan saya dulu gelap. Ya, karena belum percaya Tuhan separuh-separuh. Dari kecil sudah percaya Tuhan. Karena rumahnya di sebelahnya gereja. Tapi apakah saya percaya Tuhan itu? Saya sudah menjadi manusia baru? Kalau manusia baru, kita sudah manusia baru, itu pasti ada kesabaran. Ada kesabaran. Kemarin ada seseorang berbicara kepada saya, Pak, 20 sekian tahun Bapak melayani. Ya, apa sudah ciptaan baru? Ada kesabaran?
Karena saya ceritakan kepada dia, saya berikan kekuatan. Saya bilang, saya ini setiap hari saya melihat itu kemuliaan demi kemuliaan. Tanda kutip bukan uang loh ya. Tapi saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Jalan-jalan keluar yang Tuhan buat. Ya. Saya melihat itu. Karena apa? Tuhan senang kepada orang-orang yang berkenan. Apakah saya ini berkenan? Belum. Tapi saya berusaha supaya saya berkenan. Dan dia tanya kepada saya, Bapak selama melayani, sudah lahir baru, apakah ada kesabaran? Saya bilang, kadang kesabaran saya itu naik turun. Tetapi saya bilang, saya dalam melayani Tuhan, saya belajar, itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Saya taat terus sama Tuhan. Bahkan apa yang disampaikan, saya taat terus kepada pemimpin. Ya, saya taat terus. Itu kasih karunia. Orang saya bukan seperti orang itu. Orang saya gigi ganti gigi, daging ganti daging. Jahat saya lawan lebih jahat. Tapi waktu saya terima Tuhan, kok ada kasih. Apa yang Bapak perbuat? Yang Bapak sabar, saya sabar. 20 sekian tahun. Saya dipercayakan Tuhan jadi gembala. Saya sabar, saya berbuat yang baik, saya berbuat yang baik, saya berbuat yang baik, saya berbuat yang baik, saya berbuat yang baik. Bapak berbuat yang baik, bagaimana? Ya pokoknya saya berbuat yang baik. Bapak berbuat yang baik, apakah orang berbuat baik sama? Tidak, saya bilang. Mereka balas dengan yang jahat sama saya, tetapi saya sabar. Itulah yang membuat kemuliaan demi kemuliaan saya terima. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, apakah kita ini ciptaan baru? Coba kita boleh merenungkan. Karena ini sebentar lagi kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, Natal. Sudah berbicara Natal. Ya. Tapi kita melihat apa yang dikatakan. Yang lama sudah berlalu, sudah Bapak Ibu. Yang lama kehidupan kita ini buang sudah. Pada bisa Pak, saya buang kehidupan saya yang lama ini. Tidak bisa kedagingan ini. Apalagi turun-temurun dari karakter nenek moyang. Bebet, bibit, bobot seperti ini. Tidak bisa Pak. Rasul Paulus lebih jahat daripada kita. Tapi dia bisa. Saat itu waktu dia ketemu dengan Tuhan. Dia berubah. Dia berubah. Sebab itu dia katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Ayo, yang baru itu taruh di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita. Kembali lagi tadi di dalam Ibrani 13 ayat 16. Tuhan tuntutkan kepada kita. Kepada orang-orang Ibrani saat 2000 tahun yang lalu. Dan juga saat sekarang ini Tuhan tuntut kepada kita. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jangan kamu lupa berbuat baik. Pak, momen Natal ini kita mau berbuat yang baik. Jangan hanya momen Natal saja. Setiap hari kita harus melakukan yang baik. Tolong itu orang yang sedang susah, yang belum mengenal Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mereka. Jadilah contoh, jadilah teladan. Ini yang Tuhan pesan. Berbuat yang baik. Coren puyau cofairan. Jadi orang, jangan jadi orang yang jahat. Kalau engkau jadi orang yang jahat, itu kau tabur yang jahat. Kau ingat, satu saat itu tidak mungkin tidak engkau terima. Pasti engkau terima. Karena apa yang kau tabur, pasti kau terima. Mana ada orang tabur jahat, terima yang baik? Tidak. Orang yang
tabur jahat, dia pasti tuai itu jahat. Saya senantiasa berusaha bagaimana berbuat yang baik. Tadi ibu pemulung datang. Saya sudah siap-siap, dia datang. Agus lapor, Om, ibu itu datang. Oh ya, suruh tunggu ya, kamu lihat apa yang bisa kamu kasih. Karena dia adalah orang susah. Apa yang bisa kamu kasih, kasihkan ya. Ya. Dan saya sudah imani. Saya tidak ketemu hari ini, saya kasih. Tidak, saya dobel besok. Saya tidak ketemu, dobel lusa. Tidak ketemu, saya dobel. Ternyata ibu gembala sudah siap sak kebok. Ya. Tuhan baru taruh hati saya untuk kepada dia. Ya. Saya turun. Bu, iki ya, berkat ya. Sampai saya berpikir, ini kecil saya kasih. Bagaimana nanti kalau sudah besar, saya masih bisa kasih apa tidak? Itu Tuhan latih saya. Bagaimana lagi kalau sudah sampai atas lagi, saya bisa kasih apa tidak? Atau sudah, sudah bisa, saya tidak mau. Kan banyak orang begitu. Kalau kecil dia lancar. Naik sedikit dia masih lancar. Kalau sudah naik besar, sudah susah. Maka itu Tuhan minta kepada kita. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Anak-anak Tuhan, jemaat surya kebenaran. Pak, kita tidak lupa Pak, Natal ini Pak. Berbuat baik. Ini adalah berita dari pimpinan. Maka itu Tuhan bilang, taatilah kepada pemimpinmu. Om ngomong begitu, Om lakukan enggak? Saya bersyukur, saya ngomong ini saya jalankan, tetapi belum sempurna. Saya sampaikan ini saya jalankan, tetapi belum sempurna. Yang sempurna itu Tuhan. Saya minta terus sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, berikan saya hati yang penuh dengan kasih. Karena sebentar lagi saya sudah tidak tahu kapan saya pulang. Saya harus berbuat di dalam dunia ini. Karena apa yang engkau buat menyertai engkau di surga. Kau berbuat jahat di atas. Yang gelap sudah tunggu kamu. Kau berbuat yang baik. Yang terang sudah ketemu kamu. Bagaimana jemaat Tuhan pagi hari ini? Maka itu Tuhan bilang, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Tadi malam saudara Andre ngomong kepada saya, Papa, minggu malam mungkin saya tidak tidur di rumah. Loh kemana? Saya tidur di apartemen. Karena Ko Jeffrey pulang. Ya, pulang kamu antar. Saya tidak sadar. Pulang kamu antar. Iya saya antar Pak. Cek rajin nih. Saya tidak sadar. Kadang manusia seperti itu. Cek rajin nih. Ya, iya Pak. Soalnya kalau jam 4 pagi dia harus itu cari Grab, tidak bisa. Jadi terpaksa saya harus tidur sana, saya harus antar dia. Ya, saya harus antar dia. Lo istrinya? Oh istrinya dengan anak-anaknya semua ada ke Samarinda. Jadi saya harus antar sama dia. Saya merenungkan, Papa, Jeffrey itu orang baik loh Pak. Jeffrey itu orang baik. Oh berarti engkau ini karena dia baik, jadi engkau berbuat baik kepada dia. Coba kalau dia jahat kepada engkau, kau masih berbuat baik apa tidak? Papa, Jeffrey itu orang baik loh Pak. Oh karena dia orang baik, kau baik sama dia. Coba kalau dia jahat, kau baik apa tidak? Pak, orangnya tidak macam begitu Pak. Tapi saya bersyukur saya punya anak. Mau seperti itu. Mau seperti itu. Memperhatikan.
Bahkan katanya mobilnya ada beberapa serempet-serempet. Dia pulang, mobilnya mau diserahkan kepada Anda supaya masukkan asuransi. Jadi kamu yang urus, maksudnya supaya masukkan di bengkel karena ada asuransi. Jadi kamu yang urus semua. Ya, saya urus. Saya bilang, kau berbuat yang baik. Ya, kau berbuat yang baik. Saya bersyukur. Kadang saya sendiri pikirannya tidak seperti itu. Kamu kok api kok jadi orang. Saya ngomong itu enak. Tapi kamu kok api kok jadi orang. Ya Pak, kita harus berbuat ini. Kadang itu anak itu jadi berkat untuk kita. Kadang anak itu jadi berkat untuk kita. Maka itu anak-anak, jadilah berkat untuk orang-orang tua kamu. Jadilah berkat untuk pemimpin-pemimpin kamu. Maka itu di dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat. Efesus 6 ayatnya yang keempat. Ya. Efesus 6 ayatnya yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa arti ini? Kadang kita bapak-bapak tidak jadi berkat untuk anak-anak. Membuat anak-anak itu tidak respon dengan kita. Perbuatan bapak kita. Ini bapak yang dia ngomong. Makanya dia bilang, kamu bapak-bapak jangan bangkitlah amarah di dalam hati anak-anak. Jadi anak-anak itu melihat orang-orang tua seperti itu, dia ngomong, Papa jangan begitu. Coren puyong nayang. Jadi manusia jangan begini. Kita ngomong. Kalau orang-orang tua kita lagi tidak benar, kita jangan takut. Jangan seperti anjing keluh. Kita ngomong dengan kasih. Kita hormati mereka. Jangan sampai mereka itu binasa. Mereka salah. Kita omong, Papa jangan seperti ini. Anak-anak saya senantiasa mereka berbicara. Saya tidak senantiasa bilang saya ini benar, saya ini benar. Tapi mereka senantiasa ngomong. Saya berusaha menjadi seorang pemimpin di dalam gereja supaya jadi benar. Kalau saya salah, berjemaat Tuhan boleh. Tapi bukan todeng, bukan apa, tidak. Datang, Om, saya mau berbicara sedikit. Kita sadar kalau berbicara. Kembali lagi firman Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan. Apa yang dikatakan pemimpin. Janganlah kamu berbuat dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Jemaat Tuhan ya, semua yang ada. Kalian di sini di dalam penggembalaan. Kalau kita mengerti firman, kita tahu gembala kita, gembala agung yang ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di gereja itu adalah gembala kita yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Tapi kalau kita masih meloncat kiri, loncat kanan, loncat kiri, itu mohon maaf mungkin seperti kutu loncat, tidak. Tapi kalau kita mau belajar, oke. Tapi ada gembala yang menaungi, yang memayungi kita. Ya. Kalau di rumah ada gembala kita, orang tua kita, papa mama kita, yang gembalakan kepada kita. Dan mungkin orang tua kita ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, berarti mama kita ini punya suami berapa? Dan mungkin. Maka itu kita lihat. Kita berdoa sama Tuhan. Ya. Dikatakan di gembala, kamu berbuat baik dan jangan memberi bantuan. Beri bantuan. Ini banyak orang Natal suka memberi bantuan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kemarin tiba-tiba saya dilaporkan ada satu jemaat sekolah minggu memberikan persembahan. Biasanya dia punya perpuluhan 495.000. Ya. Tapi kemarin dia kirim 455.000. Saya bilang, Tuhan, ini persembahan masa gaji tengah-tengah sudah dibayar. Oh, saya bilang ini berarti pasti dia dapat humli.
Hungri itu dapat angpau hasil kerja selama 1 tahun. Saya hitung dia kerja. Selama 1 tahun dia sudah kerja. Dia persembahkan 455.000. Berarti dia mendapatkan hungli. Bukan uang perpuluhan saja yang dia kasih, tetapi uang hunglinya, uang angpaunya, uang persembahannya, atau uang hasil kerja yang baik dia mendapatkan. Dia ambil itu, dia berikan. Dan uang itu saya ambil, saya kasih kembali kepada dapur-dapur yang bekerja. Karena saya tahu dapur-dapur lagi goyang-goyang begini-begini. Nah, ini ya, tak kasih ya. Dari mana? Itu uangmu, anakku. Saya ambil, saya kasih. Ya. Saling membantu. Apakah rugi kita lakukan kebenaran firman Tuhan? No, tidak pernah rugi. Karena firman Tuhan dikatakan Amsal 11 ayat 24. Coba keluarkan kalau saya tidak salah. Amsal 11 ayat. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Hai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini, apakah Bapak Ibu di sini ada yang melakukan ini, yang suka menyebar-sebar harta dan senantiasa diberkati? Adakah? Di sini adakah? Atau mungkin ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang menghemat-hemat tetapi kekurangan terus? Adakah jemaat di sini? Adakah? Sudah lakukan itu kah? Dia bilang. Tapi ini kembali lagi. Pak, Bapak lakukan itu. Saya lakukan setiap hari. Saya lakukan setiap hari. Dikatakan berbuat baik. Berbuat baik dan memberi bantuan. Jemaat Tuhan sebentar ya. Malam tadi ada yang kirim ikan, yang suka ikan itu, ketemu Agus sebentar, ambilannya, ambil itu ikan, makan apa-apa. Kemarin waktu saya bawa ke Pacet, karena orang ini saya pergi sana, dia suka kasih sama saya, buah untuk saya bagikan, saya kasih sama dia. Dia bilang, aduh Pak, terima kasih Pak. 1, Bapak Pendeta kasih. 2, ini ikan enak sekali Pak, terima kasih. Ambilan, suka memberi bantuan. Kemarin saya lihat ada 1 dos apel besar. Saya bilang sama Agus, Agus coba ini apel, mana? Saya pilih, saya pilih buali. Buali saya ambil berapa biji. Tiba-tiba Tuhan ingatkan anak saya. Yang papa mamanya tidak ada di rumah, ada di luar pulau. Kakaknya juga tidak ada, kasihkan dia. Ya Tuhan suruh kepada siapa ya saya sampaikan kepada siapa. Saya ambil, saya kasih. Tapi saya bel terus tidak diangkat, saya pesan ibu gembala. Puji Tuhan ada istri penolong, bukan istri perongrong. Untung. Maka itu kalau cari istri, jangan cari istri perongrong. Cari istri apa? Penolong. Kalau istri perongrong, wah susah. Jadi ibu gembala malam saya lihat anak itu pulang bawa bungkus plastik. Puji Tuhan, ini yang saya sudah siapkan, kasih dia. Karena papa mamanya tidak ada, kakaknya tidak ada. Dia sebatang kara di rumah. Masya Allah. Memberikan bantuan kepada orang-orang. Ya. Di dalam gereja ada orang-orang tua. Kita bantukan mereka. Mereka bukan tidak punya uang, mereka punya uang. Tetapi siapa yang urus kepada mereka? Seperti Bapak Toga Sirait. Ya. Di rumah siapa yang ada? Dia tidak ada siapa-siapa. Pagi-pagi dia harus masak air panas sendiri. Pagi-pagi dia harus buat apa sendiri. Jadi kita ini bantu kepada dia. Bukan dia tidak punya apa-apa, bantu sama dia. Orang tua umur 86. Jeripayamu itu tidak sia-sia loh.
Bukan bilang kenapa kita tidak lihat Ibu Ripa. Ibu Ripa itu didampingi sama anak mantu cucu. Semua jaga dia. Dia punya baju saja kita lihat. Rapi terus. Oma hari ini pakai baju apa? Oh ini nih. Ini nih. Ya. Lain kalau kita punya hambanya Bapak Toga Sirait. Berikan bantuan. Tapi yang Tuhan bilang kepada kita, bantuan kepada siapa? Anak yatim. Bantuan kepada siapa? Ibu-ibu janda. Saya tidak tahu kenapa ya pelayanan kasih yang tadi saya putar di tengah-tengah putus. Ayo pulang lihat lagi yuk. Ada di video hari Kamis. Jangan lalui begitu saja. Ini disuruh, diajarkan kita supaya kita perhatian ini. Memberikan bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita hidup sudah berkenan kepada Tuhan, apa yang engkau mau pusing? Kalau hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, apa yang engkau mau pusing? Apa yang engkau mau pusing? Adik daripada Pak Daniel, sekarang saya lagi menginjil terus. Sekarang saya sedang menginjil terus sama dia. Dia sudah bisa bicara, dia sudah bisa berdoa, dan lain-lain. Dia sudah mulai ikut dan sudah mulai masuk di dalam dekor-dekor, sudah mulai. Tadi malam biasanya untuk datang sini aja tidak mau. Malam datang dia lihat, oh senang hatinya. Tiap hari saya berikan kekuatan sama dia. Karena dia dari agama FX. Saya terus kuatkan dia, saya kuatkan dia, saya kuatkan dia. Apa yang saya terima setiap hari, saya tunjukkan dia. Saya tunjukkan dia. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan dan memberikan kekuatan kepada dia. Dia orang pintar. Dia bukan orang bodoh. Dia bilang, Pak, Bapak punya bos itu, Pak. Sekali lagi, Bapak punya bos itu, bos di segala bos. Tidak ada yang lawan. Saya punya ponaan, mohon maaf. Saya punya ponaan. Ya, ada 3 dia bilang. Saudara Denny, sekarang jadi kepala marketing. Kepala apa begitu. Sekarang di pabrik pakanan ayam. Puji Tuhan. Sekarang Denny sudah diberikan Tuhan mobil 1. Oh, puji Tuhan. Dia bilang saudara David. Dia ngomong. Saudara David dia bilang. Dia kerja di PT Waringin. Sudah dikasih juga kendaraan. Dia punya bos juga ada. Saudara Devina, kalau dia panggil Devina Nindut. Tidak, saya bilang bukan Nindut. Devina. Dia punya bos itu PT Samator, dia bilang. 3 mereka ini punya bos gede-gede. Tapi dengan Bapak punya bos kecil mereka. Dia sadarkan saya. Sekali lagi, Denny sekarang sudah kepala. Itu maka itu Pak Daniel, apa yang kau tabur itu kau tuai. Denny sekarang sudah kepala, bahkan sudah beli rumah. Sudah kepala di Krian, bagian khusus accounting. Dikasihkan mobil. David juga sekarang sudah dipercayakan. Katanya sebulan atau seminggu atau 10 hari sekali harus ke Bali kontrol itu proyek-proyek atau apa-apa yang sudah dipercayakan. Devina sudah bekerja di perusahaan Samator. Dorang punya bos itu bos gede-gede semua. Tapi dengan bosnya Bapak itu lain. Jauh dia bilang. Saya pikir-pikir betul juga orang ini ngomong ya. Lain Pak. Mereka itu bos dunia, yang penting selesai kok kerja baik saya kasih. Tapi Bapak di surga, kalau Bapak berkenan sama Tuhan, dia tidak pernah segan-segan. Dia melimpahkan terus dalam kehidupan ini. Yang nomor 1, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dunia tidak memberikan damai, tetapi Bapa di surga berikan damai. Kalau sudah damai ini ada. Saya pikir-pikir betul juga omongan. Saya jadi bangga, saya jadi semangat. Saya jadi bangga, saya jadi semangat bahwa Bapakku yang kulayani ini Bapa yang hidup, bukan Bapa orang bilang, orang timur bilang Bapa anga-anga. Bapa yang hidup. Dia tahu segala-galanya. Maka itu mari Tuhan bilang kita memperhatikan seperti di dalam ayat 16 itu berkenan di hati Bapa. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Kita melihat Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lanjut ayat 17. Lalu terdengarlah dari suara di surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan dipakai firman ini hanya di otak loh ya. Turunkan ke sini, jadikan hidup kita ini berkenan. Kalau kita sudah hidup berkenan, Bapak Ibu itu senang. Sekali lagi, kalau kita hidup berkenan, Bapak Ibu itu senang. Yang senang itu kan Bapak Ibu, masa saya. Betul toh? Kalau kita hidup berkenan, kita berubah menjadi manusia yang berkenan sama Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Bapak pun hidup ini senang di dunia. Bapak Ibu senang. Yang senang kan Bapak Ibu, masa saya. Saya kan hanya bangga saja. Siapa itu? Oh, Jemaat Surya Kebenaran. Itu dia itu dibimbing dari Tuhan mulai dari nol loh. Sama Bapak Pendetanya. Sekarang dia sudah jadi macam begini. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Iya iya. Yang senang siapa? Yang senang Bapak Ibu, anak-anak, istri. Kalau mengasihi orang tua dapat. Semua dapat, segalanya dapat. Yang senang, apakah saya ikut dapat? Tidak. Maka itu saya lakukan ini. Semua. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita berbuat untuk orang, segala semua, jangan minta diimbal-imbalkan untuk kembali. Kita berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau dia bisa selamat, Tuhan bisa membawa kepada kita melalui hidup kita. Dia bisa berubah menjadi manusia baru. Itu kan menyenangkan hati Tuhan. Dari mana upahnya kita dapat? Ayat 24. Dari Tuhan. Coba kita lihat ayat 24. Dari Tuhanlah engkau diberkati. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Dari mana? Dari Tuhan. Saya sudah lakukan. Saya buat yang baik. Saya tidak pernah dapat yang baik. Saya malah dapat yang tidak enak. Tapi sudah dapat apa? Saya buat untuk Tuhan. Saya buat 25 tahun. Saya buat yang baik. Tapi hasilnya, ya, saya sudah lakukan ini. Saya tidak pernah berpikir, oh saya lakukan ini supaya ini, tidak. Yang penting saya buat untuk Tuhan. Ada orang yang bisa saya bimbing, saya jalankan terus. Ada yang tidak bisa. Ya sudah, 25 tahun. Ya, saya buat yang baik. Saya masuk di tengah-tengah mereka. Saya lakukan segalanya semua. Ya. Pak, dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Yang penting saya sudah lakukan. Bagaimanakah? Apakah mereka balas kepada Bapak? Tidak. Mereka kasih ampas sama saya.
Mereka cuekin sama saya, kan tidak apa-apa. Kalau kita berbuat yang baik, orang bisa balas berbuat yang baik kepada kita. Itu dia punya nama juga, orang tahu diri. Tapi kalau kita sudah berbuat yang baik, dia balik kembali kepada kita. Ya sudah, itu berkatnya kita. Hari Kamis saudara Alek khotbah itu. Itu berkat kita. Kita sudah berbuat yang baik, tapi dia balas dengan tidak baik, itu sudah ada apa-apa berkat kita. Jadi, kalau kamu tidak dapat dari dia, dapat dari atas. Dari atas. Bapak Ibu, dari atas. Kehidupan saya, Bapak Ibu tahu, kehidupan saya ini, kalau bukan Tuhan saya tidak hidup. Sekali lagi, kehidupan saya, kalau bukan Tuhan, saya tidak hidup. Dari mana dasar saya hidup? Tapi kan saya sudah tanam. Saya sudah tabur terus. Saya tabur terus. Dengan ketulusan hati, saya tabur terus, saya tabur terus. Dan sampai saat ini, saya masih tetap hidup. Sekali lagi, dan sampai saat ini saya tetap hidup. Pak, dari mana hidup? Mau saya juga tidak tahu. Baru-baru saya pergi melayani di House of Hope. Saya ketemu kepada pemimpinnya. Dia tanya sama saya lihat Bapak ini setiap hari Bapak berikan. Dari mana ini berkat, Pak? Apa ada donatur dari luar negeri? Dia bilang. Tidak ada, Bu. Jadi dari mana? Ya dari Tuhan, mau dari mana lagi? Karena memang betul dari Tuhan. Mau dari mana? Sebentar kan kumpul ini. Paling dapat 300, 400 atau 250. Bayar satu dapur aja tidak cukup. Ya. Tapi Tuhan sudah siapkan. Semua dari mana? Saya tabur itu. Saya tabur itu terus. Saya tabur terus. Bapak Ibu tahu, mohon maaf. Untuk saya berikan kekuatan. Setiap bulan Tuhan harus siapkan kepada saya 100 juta. Mungkin kaget Bapak Ibu. Setiap bulan Tuhan harus siapkan kepada saya 100 juta. Saya kepingin itu. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Tapi ada harga yang saya bayar. Setiap bulan CPTO. Coba tolong cari. Ya. Ini kan untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat 15 kan? Coba ayat 15 keluarkan. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Setiap bulan Tuhan harus siapkan. Saya ini kadang saya pikir, maka itu kan saya ajak kepada jemaat, tutup minggu itu ayo datang sama Tuhan sungguh-sungguh, ini gembalamu. Tutup minggu itu datang kepada Tuhan. Ucap syukur sama Tuhan. Buka minggu itu datang kepada Tuhan. Bu Retno tahu CPTO itu berapa? Tahu? Hah? 100 juta. Kadang 90 juta. Pak, Bapak ini pendeta cari uang? No, tidak. Tapi kalau tidak begini, bagaimana kita harus jadi pengemis? Ini loh yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Saya naik di atas mimbar, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, tak pukul-pukul meja. Ayo hidup berkenan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat sama kita, kita berusaha rendah. Pak, Bapak bikin kita motivasi? Tidak. Saya hanya tekankan, berusaha berkenan sama Tuhan. Saya ini kadang saya bingung. Minggu ini gimana ya jalannya ya?
Dari mana jalannya? Ya sudah, saya serahkan aja sama Tuhan. Hari Senin pagi, Tuhan. Makanya kan kita ajak kepada jemaat. Ada yang mau, ada yang mau ngorok, monggo. Ngorok, silakan. Tapi saya ajak, ayo. Kita jecoren, jadi orang tahu berterima kasih. Dan juga menyerahkan. Tapi harus berkenan. Jangan punya motivasi. Pak, Bapak banyak teman. Teman saya semua itu udah pada jauh semua. Keluarga itu sudah pada jauh. Tetapi Tuhan itu buat yang tidak ada jadi ada. Tuhan itu buat yang tidak ada jadi ada. Makanya saya bilang, kumpul orang baik jadi baik, kumpul orang jahat jadi jahat. Saya bilang sama Kesia, Kes, kamu lihat gimana? Ya Pak, Tuhan itu aneh. Bagaimana ini hidup? Bagaimana ini hidup? Ini loh Bapak Ibu, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ini loh. Dikatakan kembali lagi. Tadi kembali. Dari mana? Dari Tuhan. Kolose 3 ayat 24. Dari Tuhan. Karena kita melakukan ini semua, kita lakukan, kita buat untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa jadi bagus, jadi berkenan sama Tuhan, sudahlah, yang senangkan Bapak Ibu. Saya tidak usah pusing. Ada apa-apa tinggal Bu Andreas ngomong. Mau Natal. Ayo, sumbang gambar apa kek, gambar apa kek. Oh, barusan Pak, ini ada ini. Cuma boy, jalu tok terus gini. Kau suka menahan mana kau ada pernah berkelebihan. Hidupmu terus itu susah. Berbuatlah yang baik. Pada Isa, Pak, dari mana saya ada? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Barusan kita belajar tentang iman. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya. Maka itu suster ngomong, Om macam begini, bagaimana cara? Suster, tanam terus suster. Tanam terus suster. Jangan bersungut-sungut, tanam terus, jangan bersungut, jangan berontak. Jangan ada di dalam hati kita yang jahat. Bapak di surga, dia lihat kita punya hati yang dalam. Samuel, aku yang kucari bukan lihat wajahnya di luar semuanya. Yang aku lihat lubuk hatinya. Tanam yang baik. Jangan ada hati yang jahat. Jangan ada motivasi. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jalankan saja. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan bisa berikan sama saya. Tidak pernah saya pikirkan. Tadi dia suruh sama saya. Waktu saya ngomong-ngomong, Tuhan kirim, saya kirim. Pas-pasan saya kirim. Saya terima habis. Seperti apa? Dari Yordan ke Galilea. Galilea itu terus. Habis. Datang lagi. Pak, bagaimana kalau Bapak sakit nanti? Dari mana obat? Saya tidak iman saya untuk sakit. Jalan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang kita ajarkan. Saya tidak tahu jemaat Tuhan. Kalian punya berpandang itu ada di mana? Apa ada berpandang di dalam dunia? Hanya kejar saja. Cia, makan, berpesta pora. Kerajaan Allah itu bukan makan dan minum. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Kerajaan Allah itu bukan makan dan minum. Hanya kejar makan, minum. Tuhannya itu di nomor 20 kan. Ya sampai kapanpun kita seperti itu. Kerajaan itu Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan kita. Maka itu Bapak Ibu, kita melihat. Dikatakan, kembali lagi di dalam ayatnya ke-16.
Kita berusaha hidup berkenan, memang tidak gampang. Saya renung-renungkan, orang itu tanya sama saya, Pak, 25 tahun Bapak melayani, pernah Bapak berontak? Berontak sama siapa? Ya, pemimpinmu. Saya pikir-pikir pemimpin saya dulu pertama kali Ibu Nathan. Orang tua, ibu janda, ibu gembala, sudah tua. Tapi karena dia meninggal, ya sudah. Masa saya datang sama dia ibu gembala yang meninggal? Saya cari. Tuhan bawa ketemukan sama saya. Dr. Yusuf BS. Itu gembala saya, itu guru saya. Guru besar saya Tuhan Yesus, itu adalah guru saya. Saya belajar taat. Taat. Pernah berontak? Pernah, 1 kali. Namanya daging pada waktu itu. Ex pengusaha yang sudah diomongi. Habis itu dibatalkan kembali. Dan diomongi, kalau tidak mau keluar. Emang gua takut sama lu. Dagingnya, pengusahanya keluar. Keluar. Kalau tidak mau, keluar. Keluar, gak apa-apa. Saya jalan. Saya pulang. Di tengah jalan, Tuhan bilang, ini kau mau jadi gembala. Ini kau mau diberkati. Kasih karunia. Dia ketuk hati saya. Saat itu juga belum sampai rumah, saya pulang. Saya minta ampun. Di situ. Dan sampai hari ini, saya masih tetap menghargai dia. Tidak ada pemberontakan di dalam kehidupan saya. Karena saya tahu. Yesaya 30 ayatnya yang pertama. Saya tahu ini. Yesaya 30 ayatnya yang pertama. Tidak ada pemberontakan. Karena firman Tuhan mengatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Korah, Datan, dan Abiram. Plus 250 orang berontak kepada Musa. Hasilnya apa? Celakakan mereka. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh doronganku, rohku, sehingga dosa mereka bertambah. Kan banyak orang berontak lari dari gereja. Wah, saya lari dari gereja, gereja ini mati. Mati ini gereja sudah, karena saya sudah tidak ada. Habis ini jemaat. Pernah orang mengatakan, Pak, Bapak tidak boleh begitu. Sampai kalau macam itu jemaat hilang semua, habis. Gereja itu mau jadi apa? Ini gerejanya Tuhan. Tapi karena orang itu ngomong karena dia tidak mengerti firman. Tapi Tuhan bilang, berontak. Dia lari. Saya ingat tadi kenapa saya bisa ngomong ini, kenapa ayat ini bisa keluar. 25 tahun yang lalu. Saya melayani di Perak. Dan di situ ada beberapa hamba Tuhan. Mereka sama-sama melayani, sama-sama merani. Karena timbul iri. Saya kasihkan mobil, bukan saya yang kasih, orang lain kasihkan mobil kepada si A. Dia tidak dapat, dia marah. Dia berontak. Saya bilang, tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya. Jangan, saya bilang, tunggu sama Tuhan. Wah, marah. Saya robek mulutmu, dia bilang. Ya saya diam. Tadi baru Tuhan kasih ingat sama saya. Sekarang tak cari orang ini, tidak ada. Tuhan bilang, Mazmur 89 minggu lalu, ya, ayat 24-25. Kau cari orang yang berontak ini sudah tidak ada. Saya cari orang ini sudah tidak ada. Bukan hanya itu, banyak ada pengusaha yang ada di Baliwerti, orang-orang kaya segala semua. Wah, mereka serang kepada saya dan lain-lain. Tak cari sama saya, sekarang tidak ada orang-orang itu. Saya cek, loh ini toko kok sudah sini, iya sudah kita ambil alih. Tak cari, tidak ada. Maka itu Tuhan bilang apa? Celakalah anak-anak pemberontak. Demikian firman Tuhan. Saya berpikir-pikir, tidak pernah ya. Saya pernah 1 kali, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Raja Daud juga pernah berbuat salah 1 kali, ampun Tuhan. Betseba diambil, berontak. Ya.
sama Tuhan, tidak ikut ajaran Tuhan, tapi minta ampun. Kita punya dosa merah seperti karmisi, Tuhan sanggup membuat putih seperti bulu domba. Celaka. Maka itu saya merenung-renungkan, iya ya, kita ini hidup bukan hanya di dunia ini. Hidup kita ini menyertai seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus sampai akhir. Sampai akhir. Kembali lagi. Di dalam ayat 16. Tuhan minta kepada kita agar supaya biar hidup kita ini berkenan. Yang ke-17. Yang ke-17 dia katakan di sini. Taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Ya, taatilah kepada pemimpinmu. Orang tua itu di rumah pemimpin. Mari kita orang tua di rumah itu jadi contoh, jadi teladan. Jangan menghancurkan anak-anak. Jadi contoh, jadi teladan. Supaya anak-anak itu bisa taat. Di gereja itu ada pemimpin, adalah gembala. Taat kepada dia. Karena dia pemimpin ini dan tunduk kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwa. Bagaimana kita bisa taat pemimpin model macam begini? Pemimpin upahan. Bagaimana kita bisa tunduk kepada dia modelnya seperti ini? Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang jatuh? Itu apakah dia panggilan apa tidak? Bagaimana kita bisa taat, bisa tunduk? Ya. Tapi kita melihat kalau pemimpin kita itu benar, pemimpin itu menjadi contoh, pemimpin itu menjadi teladan. Seperti pagi hari ini menyampaikan, kita harus berbuat baik. Kalau pemimpin ini tidak berbuat baik, hanya Om Doto, hanya menyampaikan daripada mimbar, kita sendiri tidak pernah, jangan kita nurut. Ini pemimpin sesat. Tapi kalau pemimpin ini benar, taati dia. Karena diajarkan yang benar. Diajarkan, dia lakukan. Berapa banyak pemimpin ajar tidak melakukan. Ini dia ajar, dia lakukan. Dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saya berpikir-pikir mereka ini berjaga-jaga atas jiwamu. Terjemahan sehari-hari tolong. Ya. Berarti pemimpin ini, lihat ini jemaat ini. Lihat ini jemaat. Saya melihat David keluar. Dia dengar di mana khotbah ini. Dia ada di luar. Saya melihat, loh, sayang ya, dia tidak dengar ini ya. Ya, saya lihat lagi siapa yang ada di sini yang keluar. Sayang ya, dia tidak dengar. Tetapi di sini ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Saya merenungkan, apakah saya ini jadi pemimpin memperhatikan jiwa-jiwa ini? Perhatikan. Wah, orang ini ya sudah mundur dari Tuhan ya. Gimana ya? Jalannya bagaimana ya? Harus ini ya. Orang ini ya sudah mundur daripada Tuhan. Gimana nanti ya? Nanti kalau waktu dia pulang, di atas ada tempat apa tidak ya? Saya pikir, waduh, ini jiwa ini. Jiwa itu Tuhan punya. Tapi Tuhan bilang ya kepada, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Loh. Mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau yang tadi dia jemaat GKJ, ya Gereja Jawi Wetan, ya memang dengar gini lama tidak kuat, ya. Tapi di sini kita lihat bertanggung jawab, lindung dari sekolah minggu. Dia punya jiwa saya lihat ini. Kemarin saya bicara dengan Noldi. Noldi, mohon maaf ya, kamu punya perpuluhan sudah dikembalikan ya. Karena kecil saya harus bimbing kepada mereka, ini anak-anak. Sudah Om, oh puji Tuhan. Ya, kamu di mana sekarang? Saya di Jakarta. Oh di Jakarta, ada apa? Saya ikut pemimpin saya urus pertanahan, saya doakan dia, saya ingat ya,
Kalau kamu sudah ada di atas, jangan korupsi. Oh, tidak mau om, saya mau belajar jujur. Sifatmu, karaktermu, kau harus berubah. Kau ingat ya, di rumah sakit mana? Dia sudah om, hampir mati om. Iya. Jangan kau ikut. Kau lihat Lindung, bukan apa om? Lindung itu kadang seperti itu. Kalau sudah omong, dia kuat, dia naik sepeda motor. Jeng. Masa om? Iya, saya bilang. Dia lawan sama om. Jeng. Habis dia pulang di jalan, Tuhan tegur dia. Baru bilang, ma aku tegur. Tuhan tegur. Jiwa. Ya, jiwa ini. Kita punya tugas. Memperhatikan. Gembala lain punya jiwa juga yang dipercayakan. Kalau dia perhatikan jiwa-jiwa ini. Tapi kalau dia tidak perhatikan, itu berarti kan gembala upahan. Kan ada 2 gembala, Yohanes 10. Ayat 13-14, upahan kalau ada masalah dia lari. Tapi kalau gembala yang benar, nyawa pun diberikan. Jiwa ini diperhatikan. Saya berpikir, Hendrik ini gimana ya? Jiwanya ini gimana ya? Ya masih panjang umurnya, masih muda. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang, bagaimana? Hendrik ikut terangkat apa tidak? Jiwanya ini perlu kembali lagi. Perhatikan ya jiwa-jiwamu. Dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Loh, berat sekali. Jadi seorang gembala harus bertanggung jawab kepada Allah. Saya tidak tahu jemaat Tuhan bagaimana. Bertanggung jawab kepada Allah. Saya sebagai gembala, waduh. Tuhan bilang, hei, kenapa kamu si A itu kok gini? Kenapa? Iya Tuhan, saya omongi sama dia tidak mau dengar. Malah dia mau tendang lagi sama saya Tuhan. Ya gimana? Oh ya sudah. Kenapa ini kok saya percayakan sama kamu? Iya Tuhan, setiap hari kerjanya berontak terus Tuhan. Saya mau berbuat apa? Saya sudah sabar, ya sudah. Saya sudah berdoa sama kamu, ya sudah. Bertanggung jawab. Ini kenapa dia begini? Kok murtad? Ya saya sudah omong bolak-balik tapi tidak mau. Bertanggung jawab loh. Saya berpikir-pikir Tuhan saya mau ngomong apa. Tapi di mimbar saya dapat. Iya Tuhan saya khotbah dia lari keluar. Saya khotbah dia sembunyi. Ya bagaimana? Ya sudah. Mau ngomong apa lagi? Iya kan? Saya khotbah dia tidur. Ya saya mau ngomong apa Tuhan? Oh ya. Ya. Baik Pak Herman. Ya bukan Pak Herman. Baik Pak. Baik Pak Herman. Ya. Tanggung jawab. Dan juga dikatakan di sini. Mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau domba-domba ini dengar-dengaran taat, kita bisa bekerja dengan senang hati. Tapi kalau mereka melawan terus kan sumpah. Bekerja dengan senang hati. Kalau tidak maka mereka akan bekerja dengan sedih hati dan untuk tidak menguntungkan kalian. Kalau sekarang saya berbicara, Bapak Ibu dengar, saya punya hati senang. Tapi kalau saya berbicara Bapak ini keluar sedih. Ya mau bilang apa? Itu pengolahan untuk saya. Itu pengolahan untuk saya. Supaya bagaimana? Saya mau sabar apa tidak? Mari, sudah selesai. Sore nanti ada perjamuan kudus. Saya hanya ngomong, sore ada perjamuan kudus. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, mau datang makan. Ayo. Supaya Tuhan senang. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tidak dipaksakan juga. Itu semua itu pilihan. Bukan Tuhan tidak sanggup. Tuhan itu sanggup. Saya minta pemusik singer naik. Tuhan itu sanggup. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri depan. Engkau buka, aku masuk. Kau tutup, saya tidak masuk. Ya. Lihat aku berdiri. Tuhan hanya ada di depan. Kalau kita mau, Tuhan akan pakai. Tapi kalau tidak, ya Tuhan tidak bisa pakai. Semua baik,